kita lanjutkan. Sekarang kita akan membahas tentang binary search ya, atau pencarian biner. Nah, di sini pencarian biner hanya bisa dilakukan pada sekumpulan data yang sudah urut. Ya, jadi baik terurut naik maupun urut menurun ya, dari kecil ke besar maupun dari besar ke kecil. Jadi kita sudah banyak yang menemukan contoh data yang urut ya pada kehidupan sehari-hari. Misalnya data kontak itu urut dari A sampai Z, kemudian data pegawai urut berdasarkan NIP gitu ya, atau nomor induk pegawai. Kemudian data mahasiswa urut berdasarkan NIM-nya. Kemudian kata-kata dalam kamus itu urut dari abjad A sampai Z. Jadi mengapa gitu ya? Mengapa itu diurutkan? Karena alasannya adalah kalau urut itu memudahkan pencarian. Jadi nyarinya lebih mudah daripada data yang acak gitu ya. Kalau jadi sudah urut, kita nyarinya lebih mudah. Nah, binary search ini atau pencarian biner kita bisa menganalogikan dengan misalnya kita mencari sebuah kata dalam kamus gitu ya. Jadi anggap ini adalah sebuah kamus. Jadi kalau misalnya Anda ingin mencari sebuah kata misalnya dalam bahasa Inggris gitu ya. Misalnya sebuah kata sufficient misalnya. Ini artinya apa gitu ya? Apa artinya sufficient? Ini adalah sebuah kamus misalnya. Nah, tentu Anda tidak membukanya dari depan ya. Anda tulis dari depan, dari abjad A selesai, kemudian abjad B, abjad C, dan sampai S. Itu akan memakan waktu yang sangat lama kan. Jadi untuk mencari kata dalam kamus, kita tidak menerapkan sequential search pada area yang urut. Tapi caranya adalah pertama kita bagi dulu kamus ini, kita bagi dua di tengah-tengah. Jadi kita bagi dua seperti ini, pas ya sama tebalnya kiri dan kanan. Kalau misalnya kamus kita bagi dua, ini kira-kira abjad yang kita temukan di halaman setengah ini, kira-kira apa setengah halaman ini? Kira-kira adalah abjad, mungkin abjad M ya, M. Katakan abjad M. Misal abjad M. Nah, di sebelah kiri ini abjad M, berarti sebelah kanan adalah abjad M ke atas gitu ya, sebelah kiri adalah abjad M dari A sampai M, dan yang kanan adalah dari M sampai Z. Nah, kira-kira kalau kata sufficient itu ada di belahan kiri atau di belahan kanan? Kira-kira. Tentu di belahan kanan ya. Jadi tidak mungkin dia kata sufficient itu ada di bagian kiri, karena bagian kiri itu adalah dari A sampai M. Kira-kira sufficient ini ada di bagian kanan. Maka yang bagian kanan ini kita bagi dua lagi gitu ya. Kita bagi dua di sini, kita bagi dua lagi. Nah, ketika kita buka, misalnya kita langsung ketemu abjad S gitu ya. Jadi M sampai Z bagi dua kira-kira sampai kira-kira dapatnya S. Kira-kira langsung kita dapatkan kata sufficient. Nah, jadi begitu adalah cara itu atau analogi dari pencarian biner. Jadi bagi dua, kalau nggak ketemu bagi dua lagi yang kiri atau kanan gitu ya. Nggak ketemu kita tentukan dulu kiri atau kanan, kita bagi dua lagi sampai kata yang dicari ketemu atau sudah habis bukunya gitu ya. Itu adalah cara kerja dari binary search. Oke. Kemudian, nah ini adalah konsepnya. Tadi ada analoginya ya. Sekarang kita masuk ke konsep dari binary search, agak teknis. Jadi untuk bisa membagi dua, kita perlu dua buah indeks array, yaitu indeks yang terkecilnya dan indeks yang paling besarnya. Kita misalkan A adalah untuk indeks yang terkecil, jadi awalnya adalah 1, kemudian B itu untuk indeks yang terbesar, jadi di sini B adalah nilainya N. Langkah pertama adalah kita bagi dua elemen array pada elemen tengahnya. Jadi elemen tengah itu adalah kita lambangkan dengan K, indeks K. K adalah A plus B div 2. Jadi ini kita bagi di tengah-tengah dengan indeks K. Di sini elemen tengah array atau LK
Jadi sudah ada dua bagian ya, bagian kiri dan bagian kanan. Bagian kiri itu adalah dari indeks A sampai K-1. Bagian kanan itu adalah dari indeks K+1 sampai B. Bagian tengahnya adalah bagian K. Langkah berikutnya, langkah 2, kita cek apakah elemen tengah itu adalah X atau data yang kita cari. Kalau misalnya LK sama dengan X, langsung ketemu ya, maka pencarian berhenti karena data sudah ditemukan. Jadi sekali buka, langsung ketemu, itu adalah best case skenario dari binary search. Kalau ternyata LK tidak sama dengan X, nah ini kita tentukan dulu nih, dia kira-kira nanti X itu ada di belahan kiri atau belahan kanan. Jadi di sini karena datanya urut dari besar ke kecil ya urutannya. Jika LK atau elemen tengahnya kurang dari X, maka datanya ada di bagian kiri. Maka kita lanjutkan pencarian di bagian kiri. Tapi jika elemen tengahnya lebih dari X, lebih dari nilai X, maka pencarian kita lakukan pada bagian kanan, tarik bagian kanan. Jadi kita nanti bagi dua lagi ya. Jadi langkah berikutnya adalah ulangi langkah 1 sampai X-nya ketemu yang kita cari, atau sampai indeks A sudah lebih besar dari B. Jadi artinya ukuran arraynya sudah 0, artinya datanya nggak ketemu gitu ya. Ukuran arraynya sudah 0. Atau ketemu mungkin di bagian terakhir ya, indeksnya. Ini adalah ilustrasi dari pencarian biner. Kita misalnya punya array L katakan, yang berisi integer yang urut dari besar ke kecil dengan 8 elemen. Jadi A adalah 1 awalnya, indeks awal ya. Kemudian B adalah 8. Misal yang mau dicari X-nya adalah 18 ini. Langkah pertama adalah kita cari dulu elemen tengahnya K. K adalah A plus B div 2. Di sini K adalah 1 plus 8 div 2 sama dengan 4. Kemudian kita cek apakah elemen tengahnya L4 itu sama dengan X sama dengan 18. Nah, karena iya, maka langsung ketemu nih ya, ini best case scenario. X ditemukan, kemudian pencarian berhenti. Ilustrasi kedua, ini menggunakan array yang sama, misalnya X yang dicari adalah 16. Langkahnya sama, pertama kita bagi 2 menjadi elemen tengah. K sama dengan 1 plus 8 div 2, sama dengan 4. Kita cek apakah L4 sama dengan 16. Ternyata tidak ya, karena X-nya adalah X-nya 16 tapi datanya 18. Kita putuskan apakah pencarian akan dilakukan di bagian kiri atau di bagian kanan. Nah, sekarang kita lihat karena L4 18 itu nilainya lebih besar dari 16, maka kemungkinan 16 itu pasti ada di bagian kanan ya. Jadi kita abaikan yang bagian kiri. Oke, jadi kita ambil bagian kanan. Nah, sekarang karena kita ambil bagian kanan, maka kita nilai A menjadi K+1, jadi 5 ya. Kita potong bagian kiri. Sekarang kita masuk bagian kanan. A menjadi 5 dan B-nya jadi 8. Indeks elemen tengah K adalah A plus B div 2. 5 plus 8 div 2 sama dengan 6. Kita lihat apakah L6 sama dengan 16. Nah, di sini tidak ya, karena yang kita cari adalah 16, bukan 13. Jadi karena 16 itu adalah kurang dari 13, maka kita ambil di bagian kiri. Ya. Yang bagian kanan kita abaikan. Nah, sekarang bagian kiri nanti A-nya menjadi 5, B adalah K-1. Jadi 6-1. Jadi A dan B nilainya sama, A dan B nilainya adalah 5 ya. Kemudian kita cari lagi elemen tengahnya. Jadi K adalah 5 plus 5 div 2. Hasilnya adalah 5. Apakah elemen kelima itu adalah 16? Ya, jika iya, di sini kasusnya adalah benar ya. Jadi X ditemukan, kemudian pencarian dihentikan. Itu ilustrasi yang kedua.
Ilustrasi yang ketiga, bagaimana jika X yang dicari itu tidak ada pada array-nya. Jadi misalnya kita dengan array yang sama, kita cari X-nya 100. Ya, 100. Awalnya sama, kita bagi 2 elemennya. Jadi K adalah A plus B div 2. Di sini 1 plus 8 div 2, K-nya adalah 4. Apakah L4 adalah 100? Nah, di sini bukan ya. Kemudian kita tentukan apakah pencarian kita lanjutkan di bagian kiri atau bagian kanan. Karena 100 itu lebih besar dari yang kita cari, maka kita ambil yang bagian kiri. Kita abaikan yang bagian kanan. Kemudian karena kita ambil bagian kiri, berarti nilai B menjadi K-1. B-nya adalah menjadi 4-1, jadi 3 ya. Jadi A-nya 1 dan B-nya 3. Kemudian sama kita ulangi lagi. Elemen tengahnya K adalah 1 plus 3 div 2. Sini sama dengan 2. Kita cek apakah elemen kedua itu adalah 100 yang kita cari. Ternyata bukan juga. Nah, karena 100 itu lebih besar dari yang kita cari, 76. 100 lebih besar dari 76, maka pencarian kita lanjutkan di bagian kiri ya. Jadi yang kanan kita abaikan. Sekarang nilai A jadi 1 dan nilai B jadi 2-1. Nilai A sama dengan B ya. Sama-sama 1. Di sini sama, kita ulang lagi. K adalah 1 plus 1 div 2 ya, sama dengan 1. Di sini kita cek apakah L1 itu adalah 100. Ternyata bukan juga. Karena bukan, maka kita putuskan pencarian di sebelah kiri atau kanan. Di sini karena 100 lebih besar dari 81, maka pencarian kita lanjutkan di bagian kiri ya, bagian kiri. Kalau sebelah kiri berarti B-nya adalah K-1. Jadi 1-1. Jadi B-nya adalah 0. A-nya 1, B-nya 0. Tadi kondisi berhenti adalah apabila A sudah lebih besar dari B. Nah, di sini karena A sudah lebih besar dari B, maka artinya sudah tidak ada lagi yang bisa dicek ya, sudah habis pengecekannya. Dengan demikian X tidak ditemukan dalam array dan pencarian dihentikan. Itu kira-kira 3 skenario ya untuk pencarian biner. Oke, ini mungkin untuk latihan ya. Anda bisa membuat fungsi atau prosedur binary search berdasarkan tadi konsep yang sudah kita pelajari ya. Nah, binary search ini ada beberapa catatan gitu ya. Jadi yang pertama adalah tadi cara kerjanya adalah membagi 2 menjadi 2 bagian yang berukuran sama atau selisih 1 gitu ya. Kalau misalnya elemennya ganjil. Ya, sorry kalau elemennya genap ya, jadi selisih 1 elemen. Kemudian setiap pembagian kita bagi menjadi elemen tengah ya, apakah sama dengan X. Jadi kalau tadi worst case scenario, kalau misalnya X yang nggak ada pada array, maka pemeriksaannya adalah sejumlah 2 log n kali. Misalnya sejumlah 2 log n kali. Jadi pada contoh X-nya tadi 100 dan elemen array-nya 8, maka pencariannya adalah 2 log 8, 3 kali. Jadi jumlah pemeriksaannya cuma 3 kali untuk memastikan bahwa data 100 itu tidak ada pada array datanya. Ini bisa kita bandingkan kalau sequential search, itu kita harus mengecek ke 88-nya gitu ya, 8 elemen kita cek semuanya, baru kita bisa tahu bahwa X sama dengan 100 itu tidak ada pada array datanya. Kalau menggunakan binary search, kita cukup mengecek sebanyak 3 kali saja. Jadi di sini, untuk data yang urut, algoritma binary search itu lebih cepat ya dibandingkan dengan sequential search. Jadi ini kita bandingkan performa antara sequential search dengan binary search, khusus untuk array yang urut ya. Jadi misal untuk kasus nilai X yang tidak ada pada array, yang pertama kalau ukuran array-nya adalah 256 elemen, maka sequential search harus memeriksa sebanyak 256 kali pengecekan. Kalau binary search, maka pengecekannya sebanyak 2 log 256 kali, jadi 8 kali. Dengan 8 kali ngecek, kita sudah bisa memastikan bahwa X tidak ada pada array. Jadi kita lihat perbandingannya 8 banding 256. Kalau untuk array yang berukuran 1024 elemen, ya, sequential search melakukan pengecekan sebanyak 1024 kali. Kalau binary search,
dia akan melakukan pengecekan sebanyak 2 log 1024 sama dengan 10 kali. Jadi 10 kali pengecekan sudah bisa diketahui. Jadi 10 banding 1024 gitu ya. Jadi 2 log n dibandingkan dengan n itu adalah performa dari binary search. Karena 2 log n itu nilainya sangat kecil dibandingkan n untuk n yang besar, di sini dikatakan bahwa binary search itu jauh lebih cepat dibandingkan sequential search. Di sini binary search lebih disukai gitu ya untuk mencari data pada array yang urut. Tapi kalau array-nya tidak urut, kita tidak bisa mengaplikasikan binary search. Kita cuma bisa menggunakan algoritma sequential search saja. Jadi nanti untuk materi berikutnya adalah bagaimana cara kita mengurutkan data ya, supaya pencariannya bisa dilakukan dengan cepat. Oke, mungkin itu saja materi untuk kuliah kali ini ya. Jadi setelah ini akan kita coba ya praktek untuk pencarian pada data yang array of record. Oke, terima kasih. Selamat pagi atau selamat siang.